Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisna Sugianto Pangaribuan dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Medan. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu presentasikan tugas 3 praktik mata kuliah pemrograman berbasis objek dan studi, yaitu kasus sistem manajemen restoran menggunakan Java. Program yang saya buat telah mengimplementasikan konsep-konsep yang diminta, yaitu yang pertama abstraksi, yang kedua inheritance atau pewarisan, yang ketiga enkapsulasi, yang keempat polymorphisme, yang kelima exception handling, yang keempat array list, yang ketujuh percabangan dan perulangan, kedelapan output, dan yang terakhir itu operasi file. Yang pertama di sini menjelaskan struktur project. Pertama saya akan menjelaskan struktur project yang saya buat. Pada project ini terdapat beberapa kelas, yaitu menu, yang pertama menu item, yang kedua makanan, yang ketiga minuman, keempat diskon, kelima menu, keenam pesanan, dan yang terakhir itu main. Masing-masing kelas memiliki fungsi yang berbeda sesuai prinsip object oriented programming. Yang kedua, saya di sini untuk menjelaskan abstraksinya. Saya mulai dari kelas menu item. Di sini kelas menu item merupakan kelas abstrak yang digunakan sebagai parent class untuk seluruh item menu restoran. Public abstract kelas menu item. Pada kelas ini terdapat atribut private string, berikutnya private double harga, yang ketiga private string kategori. Kemudian terdapat metode abstrak, yaitu public abstract void tampil menu. Metode ini nantinya wajib diimplementasikan oleh kelas turunannya. Di sini saya telah menerapkan konsep abstraksi karena kelas menu itemnya hanya mendefinisikan kerangka umum dari item menu. Kemudian yang ketiga, di sini saya menjelaskan inheritance, yaitu konsep pewarisan. Terdapat 3 kelas turunan, yaitu makanan X menu item, kemudian minum extend menu item, yang ketiga diskon extend menu item. Contohnya pada public class makanan extend menu, di sini kelas makanan mewariskan seluruh atribut dan metode dari menu item. Begitu juga dengan kelas minuman dan diskon. Dengan demikian konsep inheritance telah diterapkan. Kemudian yang keempat, untuk menjelaskan enkapsulasi, semua atribut pada kelas dibuat menggunakan akses modifier private. Contohnya pada private string name, kemudian private double harga. Karena atribut bersifat private, maka akses dilakukan melalui metode getter. Public string get nama, public double get harga. Hal ini bertujuan untuk melindungi data agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Kemudian yang kelima, menjelaskan polymorphisme. Konsep berikutnya, konsep ini namanya pada kelas menu item terdapat metode public abstract void yang terdapat di sini. Kemudian setiap kelas turunan melakukan override. Contohnya pada kelas makanan, di sini override public void tampil menu. Di sini kelas minuman dan diskon juga memiliki implementasi masing-masing. Saat program memanggil item tampil menu, Java akan menjalankan metode sesuai tipe objeknya. Inilah yang disebut dengan runtime polymorphism. Selanjutnya yang keenam, array list. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan array list. Di sini array list menu item daftar menu ini. Kemudian array list digunakan untuk menyimpan seluruh menu restoran. Sedangkan pada ini kelas pesanan, 4 array list menu item daftar pesanan. Array list ini digunakan untuk menyimpan item yang dipesan pelanggan. Dengan demikian, program dapat menambah data secara dinamis tanpa menentukan ukuran array terlebih dahulu. Ketujuh, saya akan menjelaskan expression handling. Pada metode
get menu terdapat pengecekan indeks, itu if indeks termenu. Jika menu tidak ditemukan, maka program akan melempar exception. Kemudian pada kelas main, di sini pada kelas main exception ditangani menggunakan try catch, sehingga program tidak langsung berhenti ketika terjadi kesalahan input. Yang ke-8 menjelaskan file handling dan IO. Berikutnya, program dapat menyimpan data menu ke dalam file menu teks menggunakan file write, print write. Selain itu, program juga dapat membaca kembali data menu menggunakan file reader, buff reader. Kemudian struk pesanan disimpan ke dalam file, yaitu struk teks. Dengan demikian data dapat digunakan kembali meskipun program ditutup. Untuk selanjutnya demonstrasi pemrogramannya kita coba run. Sebagai contohnya kita coba, yaitu yang pertama di sini kita tambahkan menu, kemudian kita coba satu yaitu makanan, kita buat nasi goreng, kemudian kita tambahkan harganya senilai 20.000, jenis makanan nasi. Oke. Selanjutnya kita tambahkan menunya, kita buat minuman. Di sini kita buat es teh dengan harga 5.000, jenis dingin. Kemudian di sini kita tambahkan menu diskon itu untuk makanan ini nasi goreng. Persennya kita buat 10%, 10%. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 untuk tampilkan menu yang kita buat. Di sini sudah kelihatan, sudah tertampil menu-menu yang kita pesan serta diskonnya. Kemudian di sini yang ketiga kita masuk ke dalam pesanan, kita coba semuanya, kita buat satu. Itu yang pertama, makanannya 2. Kemudian untuk hitungan total kita buat di sini total bayar 25.000. Kemudian untuk mencetak stoknya kita tinggalkan cetak stok. Di sini untuk struknya sudah keluar, struknya berhasil disimpan. Kemudian untuk menyimpan menunya kita pilih nomor 6 untuk simpan menu, dan menu yang kita tambahkan tadi sudah tersimpan otomatis. Dan untuk menambahkan menu lainnya bisa tanpa menghapus menu yang pertama, yang terakhir keluar. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan pada penjelasan video saya, mohon dimaafkan dan mohon direvisi. Sekian dan terima kasih.